Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang VBA Excel ya, terutama di bagian kontrol ActiveX ya. Ini kegunaannya buat apa? Dan pada sesi video saya yang sebelumnya sudah saya bahas tentang jendela VBA ya. Silakan ditonton videonya. Di video tersebut sudah saya jelaskan sekilas tentang apa itu modul seperti ini. Nanti silakan dibaca, bukan dibaca ya, dilihat videonya. Jadi modul itu bisa kita gunakan untuk menyimpan baris perintah kode pemrograman yang nantinya bisa diakses di wilayah yang lain. Maksudnya wilayah yang lain tuh apa? Di sini kan wilayahnya modul ya. Ini saya buka. Ini adalah wilayah modul. Kode pemrograman yang kita tulis di wilayah modul di sini bisa diakses di wilayah buku lembar kerja atau worksheet, ataupun bahkan bisa diakses di wilayah buku kerja itu sendiri. Jadi gunanya modul itu bisa mempersingkat baris perintah kode pemrograman yang akan kita buat. Oke, kalau dilihat dari penjelasan mungkin kurang bisa dimengerti. Kita langsung pada contoh saja. Ini kita close saja supaya tidak mengganggu. Kita buka modul saja. Misalkan di dalam wilayah modul ini kita buat suatu baris pemrograman yang nantinya bisa diakses di wilayah yang lain. Oke, misalkan saya buat sebuah baris pemrograman. Kita buat dulu kerangka subprosedurnya. Dasarnya adalah kita ketikkan sub spasi, terus kita masukkan nama subprosedurnya. Misalkan saya namai tampilkan teks. Oke ya, dalam penamaan sebuah subprosedur tidak boleh ada spasi ya. Kalau menginginkan spasi, kasihkan saja underscore gitu ya. Terus di dalam subprosedur ini saya masukkan sebuah variabel di dalamnya. Misalkan saya namai dengan teks adalah sebuah string. String itu merupakan sebuah format data bertipe teks ya. Jadi di dalam sebuah subprosedur dengan nama tampilkan teks, di dalamnya memuat variabel dengan nama teks adalah sebuah string. Nah, ini adalah format sebuah subprosedur yang nantinya bisa diakses di wilayah yang lain. Subprosedurnya misalkan kita set untuk menampilkan sebuah kotak pesan yang mana pesannya sesuai dengan variabel teks ini. Caranya kita tuliskan saja msgbox teks, dimana teks ini adalah nama variabel ini, seperti itu ya. Cukup seperti ini saja, simple saja dulu. Terus subprosedur ini, subprosedur tampilkan teks, akan saya akses di wilayah lembar kerja ini. Nah, misalkan kita tambahkan sebuah komponen tombol perintah di dalam lembar kerja. Cara memasukkannya, Anda pergi ke jendela pengembang, terus Anda pilih insert atau sisipkan. Anda pilih saja kontrol ActiveX ini. Kita pilih yang bagian tombol perintah atau command button kalau Excel Anda dalam bahasa Inggris. Anda klik saja,
terus Anda gambarkan tombol perintahnya di wilayah Excel. Nah, gunanya tombol perintah ini, ketika tombol ini diklik bisa menjalankan suatu kode pemrograman yang kita set. Nah, tombol perintah ini terlebih dahulu kita ubah propertiesnya. Caranya adalah klik kanan, terus Anda bisa pilih properties. Misalkan saya ingin merubah teksnya ini, Anda bisa pergi ke wilayah properties caption. Ini bisa Anda rubah, misalkan saya ubah menjadi proses. Nah, seperti ini. Terus saya masukkan sebuah kode pemrograman di dalam tombol proses ini. Jadi nanti ketika tombol proses ini diklik, maka akan menjalankan kode pemrograman yang saya tuliskan. Cara memasukkan kode pemrograman di tombol proses ini, Anda tinggal klik kanan, terus lihat kode atau view kode. Anda klik saja, maka otomatis akan dialihkan ke jendela VBA dan akan dibuka bagian lembar kerja. Nah, ini kan tadi bagian modul yang sudah kita tuliskan sebuah kode pemrograman atau subprosedur. Lebih detailnya, ini awal subprosedur, ini akhir subprosedur, sedangkan ini isi perintah subprosedurnya. Nah, subprosedur yang saya tuliskan di modul yang ada di atau yang sudah kita tambahkan ini akan kita akses di wilayah lain, yaitu di wilayah lembar kerja 1. Caranya mengakses seperti apa? Tinggal kita tuliskan saja nama subprosedurnya. Ingat ya, samakan namanya ya, tampilkan underscore text. Terus kita masukkan variabel teksnya apa? Misalkan saya masukkan teksnya adalah testing, seperti ini. Ingat ya, kalau penulisan teks dalam bahasa pemrograman itu harus diupdate dengan tanda petik 2. Oke. Jadi alur perintah kode pemrograman yang saya tuliskan ini adalah ketika tombol proses ini nanti diklik. Nah, ini adalah event ketika command button 1 ini diklik, maka akan menjalankan perintah ini. Perintahnya apa? Yaitu mengeksekusi subprosedur tampilkan teks yang ada di modul dengan variabel testing. Oke, kita coba jalankan. Untuk bisa tombol klik ini dieksekusi, maka terlebih dahulu kita harus mematikan mode editnya. Caranya adalah Anda pergi ke tab developer atau tab pengembang, kita matikan mode desain ini, kita matikan saja. Oke, maka tombol proses ini akan bisa diklik. Kita coba klik. Nah, maka akan dijalankan atau ditampilkan sebuah kotak pesan yang mana kotak pesannya bertuliskan testing. Nah, hal ini sesuai dengan kode pemrograman yang saya tuliskan tadi, yaitu alurnya adalah ketika tombol ini diklik, private button, command button klik ini adalah sebuah event ketika command button 1, di mana command button 1 ini adalah nama komponen dari tombol ini. Ketika tombol ini diklik, maka akan dijalankan perintah yang kita tuliskan di wilayah sini. Perintahnya adalah mengeksekusi subprosedur tampilkan teks dengan variabel testing sesuai dengan subprosedur yang saya tuliskan di wilayah modul. Oke, kita cek saja. Oke, berhasil. Terus tutorial selanjutnya adalah bagaimana caranya kita bisa mengakses nilai yang ada di sebuah worksheet. Misalkan kita contohkan, kita membuat sebuah program yang menampilkan sebuah kotak pesan yang pesannya sesuai yang saya tuliskan di wilayah worksheet tertentu. Misalkan di wilayah A1.
A1 misalkan saya tuliskan contoh saja. Oh, kok belum ngetik? Contoh saja. Oke, seperti ini. Terus bagaimana caranya supaya kata atau teks yang kita tuliskan di wilayah A1 ini bisa ditampilkan di MSG box atau pesan, kotak pesan di wilayah sini. Ini kan testing, kita tuliskan langsung ya, atau saya tuliskan langsung di dalam kode pemrogramannya seperti yang saya tuliskan di sini. Aduh, bentar, ini belum di oke. Nah, ini kan saya tuliskan langsung. Bagaimana caranya supaya teks ini bisa fleksibel tergantung apa yang kita tuliskan di wilayah A1 ini. Oke, caranya sangat gampang. Untuk mempermudah pemanggilan kode pemrogramannya atau penulisan kode pemrogramannya nanti, sebaiknya nama dari worksheet ini kita ubah saja. Sebenarnya di defaultkan juga tidak masalah, tapi untuk mempermudah kita ubah saja namanya. Tentunya Anda sudah bisa ya mengubah nama worksheet. Kalau belum bisa, klik kanan saja, terus klik rename atau ganti nama. Tinggal kita namai saja. Misalkan saya namai dengan data seperti ini. Kalau sudah, kita masuk ke jendela VBA ini ya. Terus kita pergi ke bagian atau ke wilayah lembar 1 ini. Tadi kan di wilayah lembar 1 ada satu buah event di mana command button ini diklik, yaitu di wilayah proses ini. Ini kan di wilayah worksheet 1 toh, atau worksheet data. Nah, ini belum berubah, coba kita close, kita klik saja. Oh, masih yang lama, tidak apa-apa, kita lanjutkan saja. Ini kita ubah saja. Caranya adalah kita buat dulu sebuah variabel yang digunakan untuk menampung sebuah data. Format pembuatan variabel di dalam bahasa pemrograman Visual Basic adalah sebagai berikut. Dim, nama variabelnya apa? Misalkan nama variabelnya adalah nilai, adalah sebuah string. Maksud dari baris kode pemrograman ini adalah kita mendimensikan sebuah variabel dengan nama nilai, di mana variabel ini bertipe data string. Tipe data string itu adalah tipe data teks ya. Nanti Anda akan mengenal tipe data yang lain. Biasanya yang sering digunakan adalah tipe data string dan tipe data integer dan tipe data yang lain. Berhubung ini kita akan memasukkan variabel nilai itu adalah sebuah teks, maka kita buat sebuah variabel nilai adalah sebuah string. String ini jenis tipe data. Ada banyak tipe data yang dikenali di dalam bahasa pemrograman Visual Basic. Ada jenis data string, ada jenis data integer, ada jenis data desimal, dan lain-lain. Itu ya. Jadi baris pemrograman ini berarti kita telah mendimensikan sebuah variabel dengan nama nilai. Ini opsional, bisa Anda namai sesuka Anda, tapi yang jelas penamaan variabel diusahakan atau tidak boleh menggunakan karakter khusus seperti spasi dan lain-lain. Adalah sebuah string. Aslinya adalah formatnya, format dalam membuat sebuah variabel. Ya. Kalau sudah, kita buat sebuah variabel lagi, dimana dim kita namai variabelnya misalkan WS adalah sebuah worksheet. Di
Dimana arti baris pemrograman ini adalah kita membuat sebuah variabel WS atau mendimensikan sebuah variabel dengan nama WS, di mana WS itu adalah sebuah worksheet. Tentunya Anda sudah mengenal apa itu worksheet ya. Setelah itu kita bisa mengset nilai variabel WS sama dengan sheet data. Jadi maksud dari baris pemrograman ini adalah kita memberikan nilai variabel WS adalah sebuah sheet data. Nah, ini harus cocok ya. Kalau WS ini adalah sebuah worksheet, maka nilainya juga harus sebuah worksheet. Seperti itu. Setelah itu kita akan memberikan nilai variabel nilai ini ya. Oh, ini sebaiknya namanya jangan nilai ya, supaya tidak ambigu. Teks data gitu aja lah ya. Setelah itu kita memberikan nilai variabel teks data ini harus sama ya penulisannya ya, sama dengan WS sel 11. Nanti akan saya terangkan. Oke, saya terangkan sekarang saja. Maksud dari baris pemrograman ini adalah kita memberikan nilai variabel teks data, di mana variabel teks data ini bertipe data string atau data teks, nilainya sama dengan WS. WS kan tadi adalah sebuah worksheet ya, dan sudah kita tentukan nilai WS itu adalah sheet data. Sel, maksudnya sel ini adalah kita menentukan tempat di wilayah WS. WS kan adalah sheet data, berarti kita menentukan wilayah di sheet data, dimana sheet data itu adalah sheet ini ya, belum ada sheet yang lain. Kita lanjut ke jendela VBA. Sel 11. Maksud dari bahasa sel ini adalah kita menentukan posisi data yang kita ambil itu adalah di wilayah baris ke-1 dan kolom ke-1. Nah, sebenarnya pada waktu kita menuliskan sebuah nilai di sini, biasanya muncul keterangan di bawahnya. Nah, row index, berarti kita harus memasukkan indeks barisnya. Setelah itu kolom indeksnya. Berarti dalam kata lain, kita memberikan nilai variabel teks data, nilainya sama dengan data yang ada di sheet WS, di mana WS itu adalah sheet data pada sel kolom baris 1 kolom ke-1. Baris 1 adalah di sini, kolom ke-1 adalah di sini. Kalau misalkan data yang kita ambil di sini, berarti itu adalah baris kedua, kolom kedua. Kalau misalkan kita ambil di sini, berarti baris kedua, kolom ke-1. Seperti itu urutannya. Oke, kita kembali ke jendela Visual Basic. Oke. Setelah itu, kita lanjutkan baris pemrograman selanjutnya. Ini tinggal kita rubah saja. Kita masukkan teks data. Nah, jadi dalam artiannya kita menampilkan kotak pesan sesuai dengan variabel teks data. Tampilkan teks itu adalah sebuah subprosedur yang kita buat di dalam sebuah modul yang sebelumnya sudah saya terangkan tadi. Oke, ini waktunya kita menguji programnya. Kita klik. Nah, contoh saja akan ditampilkan sesuai isi di wilayah sel baris 1 kolom ke-1. Misalkan kita rubah. Oke.
masuk Pak Eko. Oke, jadi alur dari penulisan bahasa pemrograman Visual Basic yang dimasukkan di dalam Excel berupa VBA Excel itu harus Anda pahami terlebih dahulu sebelum beranjak ke kode-kode yang lebih rumit. Jadi ini saya terangkan lebih dahulu eksekusi alur pembacaan atau pengeksekusian kode di wilayah event command button satu klik, dimana command button ini adalah nama button dari tombol ini, proses ini. Jadi ketika tombol proses ini diklik, akan dijalankan perintah yang saya tuliskan ini. Perintahnya adalah, yang pertama adalah kita mendimensikan sebuah variabel dengan nama text data bertipe atau berjenis string, di mana string itu adalah data berformat teks. Setelah ini tereksekusi, maka dieksekusi baris selanjutnya, yaitu kita mendimensikan lagi sebuah variabel dengan nama WS adalah sebuah worksheet. Baris 2 tereksekusi, lanjut eksekusi baris ketiga, kita men-set nilai WS adalah sebuah sheet data. Nah, ini nilainya harus sama. Kalau WS ini adalah berjenis worksheet, maka set nilainya juga harus berupa worksheet. Cara mengset sebuah worksheet di variabel WS dengan cara menuliskan sheet dalam kurung nama sheetnya, yaitu data, sama dengan ini ya. Setelah ini tereksekusi, maka lanjut mengeksekusi baris berikutnya, yaitu kita men-set nilai teks data sama dengan WS, di mana WS itu adalah sheet data, sel 11. Tadi kita men-set nilai teks data, variabel teks data, nilainya sama dengan wilayah worksheet data WS yang sudah kita masukkan di dalam variabel WS pada bagian sel kolom baris 1 kolom ke 1. Harus diingat-ingat ini baris dulu baru kolom. Dalam kata lain, berarti kita ingin memasukkan nilai masuk Pak Eko atau sel baris 1 kolom 1 di dalam variabel teks data. Oke. Kalau ini sudah tereksekusi, kita program akan mengeksekusi baris berikutnya, yaitu mengeksekusi atau memanggil subprosedur yang ada di dalam modul. Nah, ini kan wilayah modul, yaitu subprosedur tampilkan teks. Jadi subprosedur tampilkan teks akan tereksekusi. Jadi kode ini akan tereksekusi, di mana perintahnya adalah menampilkan kotak pesan sesuai dengan variabel teks, di mana variabel teks sudah kita dimensikan di wilayah nama variabel ini. Nah, jadi tampilkan teks, subprosedur tampilkan teks akan menampilkan teks sesuai dengan variabel yang kita tuliskan di dalam sini. Kalau di sini cuma ada satu variabel, maka di sini juga harus dimasukkan sebuah satu nilai, di mana nilainya adalah sesuai dengan variabel teks data. Oke, mudah-mudahan penjelasan saya bisa dimengerti. Oke, seperti itu. Oke ya, kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Oke, mungkin tutorial pembahasan VBA saya cukupi sampai di sini. Nanti kita lanjut ke pembahasan yang lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton.